Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulin Gisa Rizkyanti, kelas 11 MIPA 1, nomor absen 18, dari SMA Negeri 1 Mejobo Kudus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekuatan asam basa dan pH larutan. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, kalian pasti bertanya-tanya kan, apa itu kekuatan asam basa, apa itu pH larutan? Jadi, kekuatan asam basa ditentukan oleh derajat ionisasinya, banyak sedikitnya ion H+ dan OH- yang dilepaskan. Jadi, semakin banyak ion H+ atau OH- yang dilepaskan, semakin kuat pula kekuatan asam basanya. Sebaliknya, jika ion H+ dan ion OH- yang dilepaskan itu berjumlah sedikit, maka kekuatan asam basanya juga lemah. Kemudian pH atau power of hydrogen adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Kita ketahui semakin tinggi pH-nya maka semakin basa suatu larutan tersebut. Sebaliknya, semakin sedikit pH larutannya maka semakin asam larutan tersebut. Oke, yang pertama ada asam kuat. Ciri-cirinya terionisasi sempurna, memiliki derajat ionisasi sama dengan 1. Terdiri dari golongan 7A kecuali F. Di sini ada contoh asam klorida, asam nitrat, dan asam sulfat. Dapat kita lihat di reaksi ionisasinya, HCl ini memiliki panah 1, berarti HCl ini akan terionisasi semuanya menjadi H+ dan Cl-. Jadi tidak ada yang tetap dalam bentuk HCl, semuanya akan terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Kemudian rumus untuk mencari konsentrasi H+ adalah A dikali Ma. A adalah jumlah ion H+, Ma adalah molaritas asam. Kemudian untuk mencari pH menggunakan rumus pH sama dengan min log H+. Di sini ada contoh soal, hitunglah pH dalam larutan H2SO4 0,05 molar. Untuk mencari pH, kita cari terlebih dahulu konsentrasi H+-nya menggunakan rumus A dikali Ma. A, jumlah ion H+-nya di sini ada 2, dikali Ma-nya 0,05. Jadi konsentrasi H+-nya ada 0,1 atau dapat ditulis 10⁻⁻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 ⁻
konsentrasi H+-nya kita cari pH dengan rumus min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+-nya dimasukin jadi min log 0,1 atau min log 10 pangkat min 1. Jadi pH yang didapat adalah 1. Selanjutnya yang kedua ada asam lemah. Ciri-cirinya terionisasi sebagian, memiliki derajat ionisasi antara 0 sampai 1. Contohnya ada asam fluorida, asam fosfat, dan asam sulfida. Dapat dilihat di sini panahnya bolak-balik. Berarti F ini sebagian terionisasi menjadi H+ dan F-, sebagian lagi ada yang tetap dalam bentuk HF-nya. Rumus untuk mencari konsentrasi H+ ada dua cara di sini. Yang pertama adalah dengan akar Ka dikali Ma. Ka adalah tetapan ionisasi, Ma adalah molaritas asam. Cara yang kedua adalah dengan mengalihkan derajat ionisasi dengan molaritas asam. Untuk mencari pH rumusnya sama, yaitu min log konsentrasi H+. Jadi di sini ada contoh soal, diketahui Ka-nya. Soalnya urutkan kekuatan asam dari yang paling lemah ditunjukkan oleh angka, karena
Di sini diketahui Ka, kemudian menyuruh untuk mengurutkan dari asam yang paling lemah. Kita lihat dulu rumus yang ini. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Dari rumus ini kita dapat konsentrasi H+ sama dengan Ka atau sebanding dengan Ka atau dapat dikatakan sejajarlah dengan Ka. Jadi semakin Ka-nya tinggi, H+-nya juga ikut tinggi. Sebaliknya, jika Ka-nya turun, maka konsentrasi H+-nya juga turun. Jadi untuk kekuatan asam yang paling lemah, kita cari Ka yang paling sedikit, yaitu HCN. Ka-nya 7,2 dikali 10 pangkat min 10. Kemudian diikuti dengan HClO. Ka-nya 3,5 dikali 10 pangkat min 8. Selanjutnya ada CH3COOH. Ka-nya 1,75 dikali 10 pangkat min 5. Yang terakhir adalah HF. Ka-nya 6 dikali 10 pangkat min 4. Jadi urutannya adalah 2, 3, 4, 1. Jawabannya C. Yang ketiga ada basa kuat. Ciri-cirinya terionisasi sempurna, memiliki derajat ionisasi sama dengan 1, terdiri dari golongan 1A dan 2A kecuali Be. Contohnya di sini ada kalium hidroksida, natrium hidroksida, dan litium hidroksida. Di sini reaksi ionisasinya panahnya cuma ada 1, berarti semua bentuk ini, semua KOH akan terionisasi menjadi K+ dan OH-. Jadi semuanya akan terionisasi, gitu. Kemudian rumus yang digunakan karena basa, jadi konsentrasi yang dicari adalah konsentrasi OH-. Rumusnya konsentrasi OH- sama dengan B dikali Mb. B adalah jumlah ion OH-, Mb adalah molaritas basa. Kemudian kita cari POH. POH sama dengan main log konsentrasi OH-. Untuk mencari pH, kita dapat menggunakan rumus pH sama dengan 14 min POH. Di sini ada contoh soal, tentukan pH dari larutan KOH 0,05 molar. Untuk mencari pH, kita cari terlebih dahulu konsentrasi OH-nya, kemudian kita cari POH-nya, kemudian baru kita cari pH-nya. Konsentrasi OH- sama dengan B dikali Mb. B adalah jumlah OH-nya. Di sini jumlahnya ada 1, kemudian Mb-nya adalah 0,05. Jadi konsentrasi OH-nya adalah 0,05 atau dapat ditulis 5 kali 10 pangkat min 2. Kemudian setelah kita dapat konsentrasi OH-nya, kita cari POH-nya. Dengan rumus POH sama dengan min log konsentrasi OH-. OH-nya ini dimasukkan jadi min log 5 dikali 10 pangkat min 2. Nah, untuk dapat POH-nya, pangkat ini, 2-nya, kita turunkan ke depan log. Jadi 2 min log 5. 10-nya kemana? 10-nya hilang. Jadi 2-nya ini ditaruh di depan log, yang belakangnya tetap. 2 min log 5. Jadi tanpa 10. Jadi POH-nya kita dapat 2 min log 5. Kemudian kita cari pH-nya dengan rumus 14 min POH. 14 min 2 min log 5. 14 min 2, 12. Jadi pH yang kita dapat adalah 12 min log 5. Oke, yang keempat, di sini ada basa lemah. Ciri-cirinya hampir sama dengan asam lemah, yaitu terionisasi sebagian, kemudian memiliki derajat ionisasi antara 0 sampai 1. Di sini ada contohnya, ada amonium hidroksida, besi 2 hidroksida, dan mangan hidroksida. Dapat kita lihat reaksi ionisasinya, di sini panahnya bolak-balik, berarti
Ada sebagian yang terionisasi, kemudian ada sebagian juga yang tetap dalam bentuk tetap. Ya. Contohnya di sini ada NH4OH. Sebagian terionisasi menjadi NH4+ dan OH-. Sebagian lagi ada yang dalam bentuk tetap, yaitu NH4OH. Kemudian rumus yang digunakan di sini, konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali Mb. Kemudian cara yang kedua ada konsentrasi OH- sama dengan derajat ionisasi dikali molaritas basanya. Kemudian untuk mencari pOH, rumusnya pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Untuk mencari pH, rumusnya pH sama dengan 14 min pOH. Di sini ada contoh soalnya. Berapakah harga konsentrasi ion OH- dalam 10 ml larutan NH4OH 0,5 molar dengan Kb-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Karena di sini diketahuinya molar dan Kb, maka kita gunakan rumus konsentrasi OH- akar Kb dikali Mb. Kemudian kita masukin Kb-nya dan Mb-nya. Jadi akar Kb-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 5, Mb-nya 0,5. Jadi setelah dikalikan, akar 9 dikali 10 pangkat 6. Akar 9 itu 3. Kemudian 10 pangkat min 6 dikali setengah, hasilnya 10 pangkat min 3. Jadi konsentrasi OH- yang didapatkan adalah 3 kali 10 pangkat min 3. Oke, itulah penjelasan atau pembahasan saya mengenai kekuatan asam basa dan pH larutan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.